Tinggi banget ya. Nah, udah cepetan. Sempit ini, gue ngilang nih. Terlalu anjir, keras aja. Halo semuanya, kali ini Ganador lagi datang ke acara nih. Namanya Jakarta Car Fest di Parjo 2020 di Taman Mini tempatnya. Nah, sini bakal banyak mobil-mobil seru nih. Dan kita akan coba keliling-keliling supaya lu pada yang mungkin nggak sempet datang bisa ngeliat juga yang gue lihat di sini. Gue lagi di mobil yang cukup unik nih. Nanti gue jalannya pakai ini aja ya. Ini nih guys, kita lagi ada di Jakarta Car Fest yang merupakan bagian dari Parjo 2022. Katanya sih ada sekitar 150 unit mobil. Jenis-jenisnya tuh beragam banget, dari yang full klasik, retro, mobil sport, jeep, semua ada. Yang belum ada adalah Panzer. Tapi jangan, nanti kita dikira mau ini persiapan invasi. Ya udah deh, kita keliling-keliling aja yuk sambil lihat apa aja sih yang ada di acara Jakarta Car Fest ini. Nah, kita lagi ada di barisan Mazda nih guys. Pertama ada Fun-Tran. Ini nih ide dari mobil rakyatnya Mazda waktu Indomobil. Ini MR90 dipanjangin dan lagi-lagi naik ya gara-gara Om Didit dengan Mazda Fun-Tran birunya, lu Google aja pokoknya. Ini ada 323 hatchback front wheel drive. Di sampingnya ada MR90, mobil rakyat 90. Ini ceritanya menarik ya, hampir jadi dapat keringan pajak tapi gak jadi. Mungkin kita bisa bahas selanjutnya. Nah, di sampingnya ada 626. 626 ini menarik karena dulu tuh sebenarnya kurang begitu diperhatiin, tapi ini mobil canggih banget. Bayangin, speedometer digital, suspensinya tuh lu bisa atur loh, kayak kekerasan segala macam. Dan sekarang ini harganya cukup loh, kalau lu bisa nemu bagus, menurut gua ambil aja karena menarik. Nah, selanjutnya ada DX. Kalau DX pasti gaya rally banget loh ya. Ini kan sudah pakai, lihat tuh ada fog lamp, ada dam, ada trick. Wah, di sampingnya nih, langsung kita Swedish Brick. Volvo 244. Kalau belum nggak tahu, 200 serinya, 4 itu jumlah pintu dan 4 mesin, lalu 4 jumlah pintu. Kemudian ada Corolla K35, Corolla Veteran, ada Mercy Tiger yang katanya asal-usulnya dari Macan, manis dan cantik. Cuma Indonesia kurang keren, jadi mereka panggilnya Tiger. Nah, di sini ada BMW i12. Ini mbahnya 5 series BMW pertama yang dirakit di Indonesia. Dan mungkin ada spanduknya nih, anak asik nih. Anak muda pecinta mobil klasik. Jadi anggotanya bener-bener anak-anak muda. Masa ada yang masih SMA udah pakai mobil klasik. Jadi nggak ada alasan, yoi. Selanjutnya ada Toyota Corona, Corona TT sebutannya. Jangan aneh-aneh. Kalau ada Ricky udah gua gas nih. Sampingnya ada Peugeot 504. Ini ada Mercy Mini W115. Dan kita ada di barisan Jeep. Wah, Jeepnya ini ada Jeep Belo. Jeep Belo ini setelah Perang Dunia Kedua. Mungkin kalau perhatiin lampunya kan ya, dia agak gede, ada ininya. Dan ini, nah ini yang versi Perang Dunia Kedua. Ini namanya Willys MB. Lampunya masuk ke dalam. Ini juga ada MB lagi. Dan ini kayak versi militer ya. Salah satu pembeda versi militer dengan versi standar adalah, bukan maksudnya versi sipil adalah, kalau versi sipil ada tulisan Willys-nya. Ada MB lagi, MB, dan akhirnya sampai ke ini masuknya M38 Mambo. Pokoknya setelah Perang Dunia Kedua. Udah lupa. Di sini kita ada barisan Cressida semua. Buat yang nggak tahu, Cressida itu nama lokal dari Corona Mark II.
Jadi mereka di beberapa negara memberikan nama khusus, dan Indonesia ini Cressida. Ini generasi lengkap nih, dan full ya, modifnya mulai dari yang standar sampai dengan yang modif ada pirate, dan juga itu kayak lebih ke modif modern gitu. Wah, ini namanya Citroen Mehari guys. Gue pernah punya ini guys. Wah, ini agak bagus ya. Gue juga punya orange kayak gini. Lampunya beda. Aduh, jadi inget nih. Ini kalau kalian main GTA pasti pernah namanya Kanis Kalahari. Aduh, kangen banget. Gue dorong mobil ini udah berkali-kali. Kayaknya bukan iklan yang bagus buat orang biar beli Mehari ya. Hey. Nah, ini berlanjut, ini ada namanya Kampung Prancis. Jadi benar-benar semua mobil Prancis dari 3 merek besar yang pernah ada di Indonesia. Ini ada Peugeot 405, salah satu Peugeot yang populer di Indonesia. Yang kalau varian paling mantep itu namanya MI16, bukan MI6 ya. Itu yang varian kenceng. Nah, ini ada versi brake, atau bahasa Prancisnya versi wagon. Jarang karena nggak pernah dijual di Indonesia. Ini ada 505 versi brake lagi, wagon. Cakep banget. Ya kan, ini ada Renault 12 versi wagon TL. Ini salah satu Renault pertama yang dijual resmi di Indonesia waktu itu. Di sampingnya ada Renault Cinque, Renault 5, Renault Limo iki. Nah, ini kalau kalian tahu mungkin ingat ada versi Renault 5 turbo yang mesinnya di tengah. Nah, ini basisnya lah kasarnya. Di sampingnya ada Citroen Dayenne. Dayenne ini adalah mobil murahnya Citroen ya. Jadi ini evolusi dari 2CV. Apa sih 2CV? Kayaknya di sebelahnya ada, ntar kita lihat. Nah, ini Renault 4, ini lawannya 2CV. Jadi mobil rakyat di Prancis. So kalau lihat di Prancis banyak banget, dan hebatnya Renault 4 itu diproduksi sampai tahun 90-an. Bayangin loh, ini mobil usia tua. Nah, di sampingnya ada traction avant. Ini salah satu mobil pertama yang pakai penggerak depan. Bodinya, sasisnya sudah monokok. Hebat banget ya tuh. Dan gue kebetulan kenal yang punya. Ini mobil pernah muncul di film Van der Wijk, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Yang mana nanti kita cari. Sampingnya ada Renault 2CV yang tadi gue bilang, 2CV, The 2 Chevaux. Kayaknya nanti kita akan bikin acara tentang 2CV ya. Tunggu aja deh di Ganador, pasti seru nih. Nah, ini ada 12 lagi. Nah, ini orang-orang mungkin akan bilang, wah, mobil PUBG mbah, mobil PUBG. Ya bener, di PUBG, game PUBG ada Dacia 1301 itu versi lisensi Renault 12 dari Romania. Sampingnya ada Citroen VAV. VAV artinya easy to finance, easy to manufacture. Jadi ini mobil rakyat. Ini mobil yang answernya kijang daripada Citroen. Basisnya kayak tadi, Dayenne, tapi bodinya lebih besar, lebih kotak. Orang bilang mungkin agak jelek, tapi ya ada keunikannya lah ya. Ada 304. Ini versi sedan kecil ya. Sepilas mirip 504. Cukup jarang di Indonesia, ini Survivor ya. Dan di sampingnya ada yang baru nih. Renault Duster. Bukan Duster yang kalian pakai di rumah ya. Ini Duster aslinya dari Romania, Dacia. Dan ini sekarang cukup populer di dunia off-road. Kenapa? Karena dia penggeraknya 4x4. Dan itu bisa buat ini. Nah, ini kita jalan dikit yuk, agak cepet. Ternyata ada Morris Minor. Ini kalau kalian tahu opletnya Mahindra. Buatan di sini boleh bilang pendahulunya Mini. Nah, ini ada versi pickup. Ini ada versi sedan. Nah, dia ada banyak versi ya. Dan juga kalau yang buat oplet biasanya ya kayak pickup ini, belakangnya nggak ada. Ini kayaknya udah sore nih guys, jadi agak gelap ya. Tapi kita lanjut deh, pokoknya harus dapat banyak mobil ya. Ini kita lagi ada barisan Land Rover. Tadi ini series 3, lu bisa lihat dari bentuk grillnya ya. Dia ciri khasnya tuh di sana, ini yang agak lama nih series 2E. Mesinnya masih yang 6 silinder, karena kalau yang series 3 ada yang V8, 3005 cc. Nah, ini bukan Land Rover series, ini namanya Defender. Kalau lu cara bedain paling gampang, Defender tuh maju, grillnya maju, nggak ke dalam. Kalau series itu pakai ke dalam. Nah, ini, ini spek militer banget. Oh ya, Land Rover tuh dirakit di Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu ya, karena waktu itu mobil-mobil Land Rover itu dipakai buat Habri, Hankam. Jadi dia kalau PT Java Motors. Nah, ini selanjutnya ada, barisan Starlet nih. Nah, ini ada Starlet kotak. Ini ada Starlet kapsul. Gayanya lengkap ya. Nah, ini ada yang, ini bukan GT, ini GI. Waktu itu gue pernah jelasin sama Ricky. Kesian, Ricky, mobilnya tidak seperti ini. Enggak, jangan gitu, kita dukung. Ini sudah GT nih, sudah. Jadi GT itu kayak varian kencengnya Starlet, tidak dijual di Indonesia, pakai mesin 4E FTE. Ini, ini Lise.
Deng, baru ngeh. Ini nggak tahu nih hasilnya lebih Lise. Lise itu limited editionnya Starlet kotak. Jadi Pak mobil disasar tuh wanita. Menarik ya. Tapi so gue Lise itu harusnya ada ininya ya. Ya gue nggak tahu ya kehasilannya. Karena bisa aja dia beli emblem Lise segala macem. Pokoknya Lise yang asli itu langka. Dulu nggak gitu laku. Mobil khusus wanita, jarang-jarang kan. Ada Starlet. Oh ini Soleil. Ini yang 3 pintu. Langka banget guys, tidak dijual di Indo. Cakep kan, pakai udah velg rally. Ini Starlet Turbo Look. Oh ya, orang sekarang Starlet kota nggak ada GT, namanya Turbo. GT lagi, udah ada segala macam. Starlet lagi. Nah ini ada lawannya nih, Suzuki Forza Amaniti. Ini namanya banyak banget, pokoknya SF413 kodenya. Ini tuh kan Swift. Pokoknya apa sih, Swift Forza Amaniti ya. Intinya adalah ini mobil limited edition dulu, 3 pintu. Yes, ini coupe. Salah satu coupe legal yang bisa lu beli di Indonesia di zamannya. Dan ini buat yang punya langsung biar ngerasa keren. Ini homologation special bro, buat balap. Jadi emang waktu itu dimasukin oleh Suzuki untuk balap grup N, baik rally maupun waktu itu sirkuit di Ancol. Ini masih underrated. Kalau mau coupe murah, ini kan Suzuki juga. Ini misalnya mendingan gua hajar nih, beli. Teman-teman SF413, sorry ya kalau ntar ada orang beli gara-gara gua ngomong wajib beli, oke? Kita lihat lagi yuk yang lain. Ujung kita itu langka loh, itu namanya Land Rover Lightweight. Jadi dibikin buat pasukan terjun payung Inggris. Jadi mobil militer. Ironisnya namanya Lightweight. Dia itu sedikit lebih berat dari Land Rover standar. Ribet deh alasannya. Jadi intinya mereka desain itu buat ya tadi terjun payung, jadi supaya bisa diterjunkan dari pesawat. Anyway, kita balik. Ini ada mobil cakep banget loh. Ada VW Dakota Type 2. Resminya namanya Type 2 Bus. Di sini banyak juluki VW Dakota. Ini yang pickup langka banget. Dan kalau lihat serbannya ini tadinya di Papua loh. Sampingnya juga ada lagi extended cabin, jadi pickup juga, equally rare. Kebanyakan masuk Indo itu pasti yang van. Ini juga lagi Dakota. Atau orang saya ada yang bilang nyebutnya VW Kancut karena depannya itu seperti ya lu bisa pikir sendiri lah. Ini udah karavan. Nah ini kita lanjut ke Type 2, tapi ini yang disebut kombi. Di Indonesia, maksudnya Indonesia sebutnya kombi atau VW Kumis. Jadi dia lebih kotak ya. Dan gue bisa bilang ini kombi Jerman. Ada istilah kombi Jerman, kombi Brazil. Bedanya di mana sih? Jadi maksudnya itu dulu barangnya itu kitnya datang dari mana? Dari Jerman atau dari Brazil. Pembedanya tuh apa mbah? Paling gampang sebenarnya gini. Kalau kombi Jerman, lu lihat pintunya, kacanya cuma 3. Udah, itu aja. Itu pasti kombi Jerman. Pintu 3, ingat. Pintu 3, kacanya ada 3. Dari depan, tengah, 1. Kalau kombi Brazil, ya kayaknya kita nggak ada kombi Brazil ya di sini. Tapi gue kalau mau cari kombi Brazil, kacanya banyak. Jadi kayak misalnya kaca pintu tengah nih. Ini Jerman cuma ada 1 piece. Kalau kombi Brazil pasti ada 2 piece jendela. Itu kasar ya. Terus yang mana sih yang lebih berharga? Orang pasti bilang oke, kombi Jerman. Tapi ya Brazil ada uniknya juga. Banyak juga yang lu bisa modif biar mirip ke VW Dakota ya kan. Karena kaca-kacanya lebih mirip ke Dakota lama. Gila, ini ambulans. Dan memang aslinya baik juga VW kombi dipakai ambulans. Dulu gue pernah nge-review ambil dari Papua, bekas misionaris. Jadi kayak bukan ambulans, jadi ya mobil ambulans, cuma itu lebih buat nganter dokter daripada ini. Anyway, itu dia sedikit sejarah singkat VW kombi. Kita lanjut ke depan yuk. Depan seru-seru nih. Nah, kali ini kita balik ke Mercy. Ini adalah Mercy Barong. Dan ini 450 SEL. 450 mesinnya. 4005 cc, S-Class, E, injeksi, bahasa Jerman, Einspretung something, nanti mungkin kalau ya. L-nya long wheelbase. Mewah banget di masanya. Sampingnya ada 7 series. Ini E3... correct me if I'm wrong. 38 bukan sih? Bukan ya? Kayaknya lebih... itulah 7 series pokoknya. Nah, ini nih keren nih. 2002 Neue Klasse. Ini mobil yang bikin BMW terkenal nih kasarnya nih. Jadi memadukan sportivitas, ya performa pokoknya. Ya ini cikal bakalnya 3 series pokoknya. Wih, di samping kita lihat nih koleksi dari Wins Garage. Ada Chevrolet Thriftmaster. Ini setelah Perang Dunia Kedua, 46 ke atas. Dan tadi gue denger suaranya sih, wah, mesinnya V8 nih, udah di swap sih, masih keren banget. Sampingnya
ada Mustang Cabrio. Ini 66 kayaknya ya, 65 Cabrio. Kuda jingkrak yang uber rare di sini. Sampingnya ada Corolla Coupe. Ini DX ya, masih seri 70. Dan ini berarti Levin, dilihat dari mukanya yang mirip DX, 2 pintu, langka lagi-lagi nggak pernah dijual Indonesia. Velgnya NK ya? Yes, NK buat rally. Cakep banget dengan spion tanduk 3 pintu. Dan di sampingnya, wow, RX-7 Mazda, ini yang seri Savana FB. Dan ini yang membuat Rotary terkenal. Ini best selling Rotary of the Mall ya, dari RX-7. Di sampingnya nggak kalah banget nih, Mitsubishi Lancer Evolution 6 Tommy Mackinnon Edition. Ini special editionnya dari Evo 6. Orang sebenarnya Evo 6 setengah menghormati pembalap WRC Mitsubishi waktu itu, Tommy Mackinnon, performanya lebih kenceng. Edition super langka banget, mungkin hanya di dunia itu cuma ada berapa ya, cuma ribuan deh, dikit banget. Di samping ada juga sebuah Pajero, tapi jangan salah sangka, ini Pajero Evolution. Hah? Evolution? Kayak Lancer mbak? Yes, ini beneran buat balap. Jadi Pajero ini buat balap Dakar, gokil banget. Lagi ada di standnya American Muscle Cars. Ini ada Holden HQ, udah di swap mesin V8. Ya, beats race, karena Australia tuh kalau lu lihat influence Amerikanya banget ya, mobil agak gede dan mesinnya besar. Dulu HQ nih banyak dipakai buat taksi juga loh. Jadi buat yang inget ya, era-era 48 tuh namanya. Kalau yang udah berumur pasti biasanya tahu. Jadi ini El Camino, boleh dibilang ini tuh versi pickup dari sedan Chevelle yang ada Mastercard. Mobilnya Dominic Toretto, tapi dia nggak pernah pakai El Camino. Ini mesinnya badak banget, 454 cubic inch alias 7200 cc. Gila, larinya nggak kebayang suaranya. SS, cakep banget ya bener. Wow, BMW i9 3.0 CS. Ini mobil cantik banget. Boleh bilang dari samping, apalagi kalau lihat lekukannya itu ada namanya Hofmeister King yang ada logo BMW-nya. Yang jadi ciri khas BMW seterusnya. Dan ini salah satu BMW yang paling collectible lah menurut gue. Nah, di sampingnya udah masuk ke standnya Gaspol. Gaspol tuh tim balap ya. Jadi tapi koleksi mobil juga nggak kalah. Ini ada Starlet KP. Ini Starlet bukan, tapi penggerak belakang. Ini KP61. Cakep banget. Langka karena tidak pernah dijual di Indonesia. Intinya sih kalau yang namanya langka pasti nggak pernah dijual di Indonesia. Di sampingnya ada Toyota Celica. Ini Celica first generation. Kalau di Jepang dikenal dengan nama Celica Daruma. Aduh, ini kalau bilang ada influence Mustang-nya bener, karena desainer Toyota tuh mereka melihat ke mobil muscle Amerika sebagai inspirasi dari mobilnya. Nah, terakhir di sampingnya adalah Toyota Corolla Levin lagi. Ini yang 2 pintu. Wah, itu di samping kayak tadi ada ya di tempatnya Wins Garage. Nah, itu lagi gue bilang perbedaan Levin dan Sprinter adalah dilihat dari lampu. Levin lampunya tuh ngikutin DX dia, masih kotak. Ini paling cocok emang dikasih lampu spot kayak mobil rally. Oke. Nah, terakhir ini lagi gaspol lagi nih. Full mobil balap semua mereka nih. Ini Corolla DX yang dipakai buat rally, sampai juga Renault Duster buat rally. Dan kalau mau lihat aksi-aksi gaspol sih datangnya deh ke acara salah satunya di Stage Park di Sentul. Kapan-kapan kita kesana aja kali ya, kita liput tim gaspol lagi beraksi. Nah, jadi itu tuh guys, acaranya Jakarta Car Fest di Parjo 2022. Seru kan mobil-mobilnya? Nah, nggak sabar nih gua untuk tahun depan serunya bakal kayak gimana. Oke deh, gua Mbak Ivan Ramadana akan cabut dulu, dan sampai ketemu di video-video Ganador selanjutnya. Anjir, keras aja.